Terus terang Mbak Wira berduka atas nasib klien Mbak Wira berikut ini. Beliau adalah pengguna Azimat Berkhodam dari Mbak Wira, oleh karenanya bisa Anda baca. Walaupun saya diganggu, alhamdulillah masih bisa menghasilkan uang. Walaupun saya diganggu, alhamdulillah dagangan saya tetap laku. Namun, nah ini ada namunnya. Namun apa? Silakan. Bisa dibaca selengkapnya dalam screenshot berikut ini. Klien merasa capek karena sering dikirimi guna-guna agar dagangannya menjadi sepi dan tidak laku. Memang suatu polemik yang berat ya, dan kita harus banyak putar otak ya untuk mengatasi hal ini. Oleh karenanya Mbak Wira beri kebijaksanaan sebagai berikut ya, semoga bisa membantu Anda semua. 1. Milikilah pagaran yang kuat. Bisa berupa amalan, bisa berupa kodam. Mbah kalau amalan saya nggak sempat ya, pakai Azimat Berkhodam. Mbah kalau wirid-wirid juga saya nggak sempat ya, pakailah Azimat Berkhodam. Mbah kalau saya pakai Azimat Berkhodam saya belum kuat beli, belum mampu untuk beli ya, pakailah wirid, amalan, pakailah puasa dan lain sebagainya. Itu amalannya udah Mbak Wira bagikan gratis ya di channel YouTube-nya Mbak Wira. Mbah saya puasa nggak kuat, wirid nggak sempat, beli kodam nggak punya uang, gimana ya? Kalau udah kayak gitu ya Mbak Wira nggak bisa ngasih solusi ya. Jadi ayo kita cerdas dalam bersupranatural. Kalau memang kita kuat uangnya, pakailah Azimat Berkhodam yang sudah jadi tinggal pakai. Kalau Anda nggak punya uang ya kuatlah tirakat atau berjuang sendiri. Ibarat aku lapar Mbah, masak atau beli. Aku nggak punya uang Mbah, masak. Aku nggak sempat masak Mbah, beli. Kan cuman itu. Aku nggak sempat masak tapi ya, untuk beli aku nggak punya uang, ya sudah silakan lapar kan gitu. Jadi ini logika sederhana, namun sebenarnya banyak banget orang yang mengeluhkan hal serupa. Bukan klien yang ini, bukan. Ini orang lain. Klien kita ini kan udah pakai 2 Azimat Berkhodam dari Mbak, ini klien lain. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Mbah aku punya Azimat, punya mustika. Apakah berkhodam? Untuk mengecek berkhodam atau tidak bayar, Pak saya nggak punya uang. Lah terus apa gunanya Anda punya Azimat, punya pusaka kalau tetap nggak punya uang? Nah, beda kan dengan klien kita ini. Walaupun banyak gangguan dan sebagainya, dia tetap bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena ada berkhodam perewangan yang siap membantu beliau. Nah kita kembali ke masalah. Jadi beliau ini merasa gemas, merasa geram akibat sering diganggu dan terus-terusan diganggu oleh pesaing usaha. Maka perkuatlah pageran. Kalau memang punya khodam dirasa masih belum cukup, tambahi dengan amalan ataupun tirakat. Nah terus yang kedua yang bisa dilakukan adalah apa? Milikilah special skill. Bisnis ketika masuk ke ranah red ocean itu bisnis yang mudah ditiru. Pasti perjuangannya berdarah-darah, Pak. Nah, contohnya jualan gorengan, jualan bakso, jualan mie ayam, ya, jualan nasi pecel, jualan rawon, jualan soto. Itu pasti bisa dengan mudah ditiru orang. Beda cerita kalau jualan makanan yang blue ocean. Contohnya apa yang blue ocean? Jualan nasi Padang di Jawa. Kalau jual nasi Padang di Padang sana ya banyak Pak, itu red ocean. Tapi kalau jualan nasi Padang di Jawa belum banyak. Jualan pempek di Jawa belum banyak. Jualan papeda di Jawa belum banyak. Apalagi makanan khas luar daerah yang terkenal itu ya. Jadi itu namanya blue ocean. Blue ocean itu adalah bisnis yang belum banyak pesaingnya. Mbah, makanan semua udah jenuh Mbah, banyak pesaingnya. Memang selain kuliner, yang red ocean itu fashion. Itu juga bisnis yang berdarah-darah. Jualan tas, jualan baju. Itu selain produksi dalam negeri juga dibanjiri produk-produk impor. Itu red ocean sekali. Maka dari itu betapa pentingnya bagi seorang laki-laki untuk mempelajari skill baru. Unlock new skill. Aduh Mas saya nggak sempat Mbak belajar. Ya kalau nggak sempat belajar, ya mereka yang malas untuk belajar ya harus kuat menerima pahitnya kebodohan. Harus kuat menerima pedihnya kebodohan. Nah itu sudah rumus Pak. Makanya Mbak Wira itu ya terus belajar, mau belajar. Sudah Mbak Wira sampaikan di konten sebelumnya, sejak COVID Mbak Wira fokus ya mempelajari affiliate. Dan di tahun 2024 ini Mbak Wira semakin fokus mempelajari affiliate. Efek affiliate itu seberapa besar? Paling kecil dia bisa berjualan produk lokal, dan itu udah Mbak Wira lakukan. Dan paling besar dia bisa berjualan produk ke luar negeri atau ekspor.
Hanya satu ilmunya, hanya satu teorinya, itu apa? Affiliate. Orang untuk ekspor itu kan nggak harus produksi sendiri. Misal kita ekspor spices, apa ya kita harus nanam spicesnya sendiri? Kan enggak, kita bisa beli di pasar. Kita jualan perlengkapan rumah tangga, pertukangan, cat, amplas, gergaji, ya, misalnya semen, batu bata ke luar negeri. Apa ya kita harus cetak semennya sendiri atau cetak batu batanya sendiri atau bikin amplasnya sendiri, ngaduk catnya sendiri? Kan enggak. Kita bisa beli di pabrik. Itu affiliate, Pak. Paling kecil kita jualan produk lokal di lokal Nusantara, Indonesia. Paling besar kita bisa jual produk ke luar negeri, ekspor. Ekspor Indonesia sekarang itu banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa. Kenapa? Karena orang-orang lokal Indonesia satu nggak punya background untuk berdagang. Ya, orang-orang kita itu senangnya jadi pegawai. Makanya kalau orang lokal Indonesia ketemu orang lokal Indonesia, pasti kan tanyanya gini, kerja di mana Pak? Kan gitu. Karena memang udah mindset kita, blueprint-nya kita, DNA kita itu sebagai karyawan, sebagai pegawai. Makanya pertanyaannya kerja di mana? Beda kalau koko-koko ketemu koko-koko. Koko-koko ketemu kosuk. Beda. Pertanyaan apa? Bisnisnya apa, Su? Bisnisnya apa, Ko? Kenapa? Karena udah blueprint mereka, mindset mereka adalah sebagai pedagang, sebagai pengusaha. Jadi kita udah kalah privilege-nya. Nduk, kamu sekolah yang pinter, besok kalau besar biar jadi pegawai. Nduk, sekolah yang pinter, besok kalau lulus kuliah kamu jadi PNS. Kan pasti kayak gitu kalau orang tua Indonesia. Beda sama etnis Tionghoa. Nah, kamu sekarang sekolah yang pinter, besok mewarisi bisnisnya bapak. Kan pasti kayak gitu. Bisa ya, logikanya nangkep ya. Jadi kita udah kalah mindset, kita udah kalah privilege. Kemudian berikutnya, orang Indonesia itu malesnya luar biasa. Ya, kita itu darurat literasi. Orang Indonesia itu malas baca, malas belajar. Wah, IQ rata-rata kita cuma 78 kok. Karena memang ngeri sekali Indonesia sekarang itu. Ditambah kurikulum pembelajarannya ya kayak gitu. Itulah membuat daya juang anak-anak kita itu jadi lembek, loyo. Ya, nggak survive, nggak tahan banting. Masuk ke pengusaha gagal sekali 2 kali nangis. Habis itu udah nggak mau jadi karyawan aja. Mentalitas sekali lagi itu harus dirubah. Nah, kita sekarang yang tua-tua ini dihadapkan pada 2 pilihan. Kita mau berubah untuk maju, bisa menghidupi kebutuhan keluarga kita, atau kita tetap gini-gini aja dan isinya cuma nangis dan ngeluh. Kita dihadapkan pada 2 pilihan itu. Kalau saya pilih berubah. Memang berubah itu nggak enak. Sejak kapan orang berubah itu enak? Enaknya malas-malasan, tidur-tiduran, mengerjakan sesuatu yang kita bisa, itu yang enak. Berubah itu nggak enak. Nggak ada orang yang suka perubahan, itu nggak ada. Indonesia tahun 98 perubahan aja korbannya berapa puluh orang itu. Karena memang perubahan itu nggak enak. Namun sekarang bagi Anda bahwa beri nih masukan. Mau berubah biar bisa masuk ke bisnis Blue Ocean atau tetap bertahan seperti sekarang dan tetap berdarah-darah dan nangis-nangis di bisnis yang Red Ocean. Berarti saya harus tutup nih Mbah jualan gorengan yang enggak. Jualan gorengan tetap jalan. Tapi sisihkan waktu untuk mulai unlock new skill, belajar skill yang baru. Apa saja, Mbak, terserah Anda. Ya, apa yang Anda sukai, apa yang menjadi hobi Anda. Kalau saya memang sukanya berdagang, makanya saya pilih di dunia perdagangan. Mbak Wira pernah buka pabrik, pernah punya pabrik, pernah. Namun karena nggak bisa jual, akhirnya bangkrut. Maka dari itu baru sekarang belajar banyak belajar jualan. Nah, ilmu jualan itu kalau sekarang yang paling mudah, murah, bahkan gratis itu afiliasi namanya. Apa itu afiliasi? Banyak belajar ya. Banyak cek aja di channel YouTube belajar afiliasi, udah banyak banget teorinya yang mengajarkan tentang afiliasi. Salah satu channel yang favorit Mbak Wira paling sering simak itu ada di Kasih Solusi, di bawah asuhan dari Sulaiman, di bawah naungan Close the Door. Podcastnya Deddy Corbuzier. Itu daging semua, ilmunya banyak gitu. Jadi menyikapi screenshot yang seperti ini Mbak Wira tidak bisa banyak memberi saran selain 1, perkuat pertahanan, 2, ya, unlock new skill. Udah itu aja kalau mau keluar dari kondisi yang serba nggak enak seperti ini. Mbak, ada nggak Mbak solusi lain? Mbak Wira belum kepikiran solusi lain. Nanti kalau Mbak Wira sudah kepikiran solusi lain akan Mbak Wira share, bagikan di konten selanjutnya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam cerdas bersupranatural.
gaji 8 juta, banding 1 hari dapat income 20 juta. Ada orang dia ngejar pendidikan yang tinggi, setelah lulus dia kerja dengan gaji 8 juta per bulan, kerja 9 jam sehari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dalam sebulan dia hanya dikasih libur 8 hari. Pulang kantor udah capek, langsung tidur, besok masuk lagi, dan dia lakuin ini selama bertahun-tahun. Contohnya siapa? Ya contohnya gua dulu yang kerja kantoran. Ada juga orang yang dengan mudahnya kerja cuma sejam, dapat income 20 juta tanpa ada aturan jam masuk dan pulang. Bisa kerja kapanpun yang dia mau, main sama keluarga. Contohnya siapa? Kayak gue sekarang juga yang udah jadi business owner dan juga dropship dari rumah. Gue cuma pencet tombol sehari bisa dapat omset puluhan juta. Bahkan dalam 3 bulan pernah nyentuh omset 1 miliar. Coba kalian bayangin, 1 miliar itu butuh 125 bulan atau setara dengan 10 tahun lebih gue kerja dulu. Cuma dengan 3 bulan aja. Makanya gue bersyukur banget dulu menyempatkan waktu untuk hal-hal produktif selain kerjaan utama gue. Gue di sini bukan pamer, gue di sini mau nyadarin dan ajakin kalian sisihin waktu kalian ke hal-hal produktif yang bisa ubah masa depan kalian. Jangan sampai kalian waktu udah tua, kewajiban udah banyak, baru kalian nyesel kenapa gue dulu nggak coba mulai ya.